Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Rizky Nurhadi dengan NIM 53114221138. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tugas Big Data, yaitu Apache Hive. Apa itu Apache Hive? Apache Hive adalah perangkat lunak gudang data populer yang memungkinkan Anda menulis query mirip SQL dengan mudah dan cepat untuk mengekstrak data secara efisien dari Apache Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Meskipun Hadoop menawarkan banyak keunggulan dibandingkan database relasional tradisional, tugas mempelajari dan menggunakan Hadoop sangatlah berat karena memerlukan query SQL untuk diimplementasikan di MapReduce Java API. Lalu ada arsitektur Hive. Yang pertama ada Hive Client, adalah antarmuka baris perintah atau command line interface atau juga CLI atau aplikasi klien yang digunakan pengguna untuk mengirimkan query HiveQL ke Hive service. Ini merupakan titik masuk utama untuk berinteraksi dengan Hive. Yang kedua ada Metastore, yang mana adalah komponen yang menyimpan metadata tentang tabel, partisi, skema, dan lokasi data dalam Hive. Metastore menggunakan basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan informasi ini. Yang ketiga ada Hive Service atau Hive Server, adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memproses query HiveQL yang diterima dari Hive Client. Ini terdiri dari beberapa subkomponen seperti driver, compiler, dan execution engine. Yang mana ada driver yang berguna untuk menganalisis dan mengoptimalkan query HiveQL. Lalu compiler yang mengompilasi query menjadi rencana eksekusi, dan execution engine yang mana mengeksekusi rencana eksekusi dengan menggunakan mesin eksekusi seperti MapReduce, Test, atau Spark. Dan HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah sistem penyimpanan data terdistribusi yang digunakan oleh Hive untuk menyimpan data mentah. Data dalam Hive disimpan sebagai file HDFS. Lalu ada mesin eksekusi. Hive dapat menggunakan beberapa mesin eksekusi untuk mengeksekusi query, seperti MapReduce, yang mana adalah mesin eksekusi tradisional untuk Hive yang menggunakan model pemrograman MapReduce. Lalu Test, mesin eksekusi yang lebih modern dan efisien daripada MapReduce, dan ada Spark. Hive dapat menggunakan Spark sebagai mesin eksekusi untuk eksekusi query yang lebih cepat. Dalam arsitektur ini, pengguna mengirimkan query HiveQL melalui Hive Client. Hive Service kemudian menganalisis, mengompilasi, dan mengoptimalkan query tersebut. Metastore digunakan untuk mendapatkan metadata tabel dan skema. Rencana eksekusi query kemudian dieksekusi oleh mesin eksekusi, baik MapReduce, Test, atau Spark, yang membaca dan menulis data dari dan ke HDFS. Hasil query dikembalikan ke Hive Client untuk ditampilkan kepada pengguna. Arsitektur Apache Hive memungkinkan pemrosesan data berskala besar secara efisien dengan memanfaatkan kemampuan komputasi terdistribusi dari ekosistem Hadoop, serta menyediakan lapisan abstrak dan bahasa query SQL yang familiar bagi pengguna. Bagaimana cara kerja Apache Hive? Yang pertama ada penerimaan query. Pengguna memasukkan query HiveQL atau Hive Query Language melalui Hive Client, yang dapat berupa antarmuka baris perintah atau CLI atau aplikasi klien lainnya. Lalu parsing dan semantik analisis. Hive Service menganalisis sintaks query dan memeriksa semantik untuk memastikan validitas query. Ini melibatkan parsing query, memeriksa preferensi tabel dan kolom, serta memvalidasi tipe data ekspresi. Lalu ada optimasi query. Komponen optimizer dalam Hive Service menganalisis rencana eksekusi query dan menerapkan optimasi secara proyeksi kolom, seleksi partisi, dan penjadwalan tugas untuk meningkatkan kinerja. Serta eksekusi query. Rencana eksekusi query yang dioptimalkan kemudian diimplementasikan oleh mesin eksekusi seperti MapReduce, Test, atau Spark. Mesin eksekusi membaca data yang diperlukan dari HDFS, memproses data sesuai dengan rencana eksekusi, dan menulis hasil output kembali ke HDFS. Lalu akses metadata selama eksekusi query, Hive Service mengakses Metastore untuk mendapatkan informasi metadata seperti skema tabel, lokasi data, dan partisi. Informasi ini digunakan untuk mengoptimalkan dan mengeksekusi query dengan benar.
Lalu ada penanganan hasil. Setelah eksekusi query selesai, Hive Service mengambil hasil dari HDFS dan menampilkannya kembali ke Hive Client atau aplikasi klien yang meminta query tersebut. Data Apache Hive. Tabel Apache Hive mirip dengan tabel dalam database relasional dan unit data disusun dari unit yang lebih besar hingga unit yang lebih terperinci. Basis data terdiri dari tabel yang terdiri dari partisi yang selanjutnya dapat dipecah menjadi beberapa kelompok. Data diakses melalui HiveKL dan dapat ditimpa dan atau ditambahkan. Dalam setiap database, data label diserialkan dan setiap data label memiliki direktori HDFS yang sesuai. Manfaat Apache Hive. Yang pertama, Hive menyediakan bahasa query yang mirip dengan SQL yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data yang tersimpan dalam Hadoop dengan cara yang serupa dengan sistem database relasional tradisional. Lalu, pada akses data dalam format berbeda, Hive mendukung berbagai format file seperti teks, sequence file, RC file, ORC, Avro, dan Parquet, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses data dalam berbagai format yang berbeda. Dan ada juga pemrosesan data skala besar. Hive dibangun di atas Hadoop, sehingga memungkinkan pemrosesan data skala besar secara efisien dan terdistribusi di seluruh klaster Hadoop. Serta integrasi dengan ekosistem Hadoop. Hive terintegrasi dengan baik dengan komponen Hadoop lainnya seperti HDFS, MapReduce, Test, Spark, dan sebagainya, membuatnya sebagai pilihan yang baik untuk menganalisis data dalam ekosistem Hadoop. Dan mendukung partisi dan bucketing. Fitur partisi dan bucketing dalam Hive membantu meningkatkan kinerja query dengan membatasi pemindaian data hanya pada subset data yang relevan. Dan metadata terpusat. Hive menyimpan metadata tabel, partisi, dan skema dalam metastore terpusat, memudahkan manajemen dan akses data, serta akses data melalui antarmuka BI. Hive data diintegrasikan dengan berbagai alat business intelligence atau BI seperti Tableau, Power BI, atau alat visualisasi lainnya untuk mengakses dan mengolah. Mohon maaf karena sebelumnya saya tidak bisa untuk menginstal Hive-nya. Jadi saya di sini menggunakan Python yang mana masih mirip untuk cara kerjanya di sini. Yang mana Hive ini digunakan pada contohnya Amazon atau Netflix atau Allshop, yang mana kita mencari suatu kata maka dari aplikasi-aplikasi tersebut akan memunculkan sebagian-sebagian data yang memang mirip, seperti kita mencari sebuah merek atau sebuah barang. Semisal pada aplikasi online itu kita mencari sebuah dengan keywordnya sepatu putih, maka akan muncul banyak sekali pilihan yang menampilkan itu mana adalah sepatu putih yang dijual. Nah, di sini sebagai contoh menggunakan data mahasiswa, di sini ada dua kelas yang utama. Yang pertama ada kelas mahasiswa dan ada kelas database mahasiswa. Kelas mahasiswa ini untuk menyimpan informasi mengenai nomor, nama, asal daerah, dan jenis kelamin. Dan untuk kelas database mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti asal daerah, nomor, dan jenis kelamin seperti berikut. Di sini bagian tambah mahasiswa di sini digunakan untuk menambahkan objek ke dalam objek mahasiswa ke dalam database. Dan di sini
menggunakan asal daerah digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan asal daerah yang dicari dan atau diberikan. Dan berdasarkan jenis kelamin, di sini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan jenis kelamin yang diberikan. Ini data-data mahasiswa dari nomor, nama, asal daerah, dan jenis kelamin. Ini sebagai contoh. Di sini kita coba mencari mahasiswa dengan nomor. Sini kita coba 14. Maka yang muncul di sini ada Jesslyn dengan asal daerah Bandung, jenis kelamin perempuan. Di sini ada mahasiswa nomor 14, Jesslyn, Bandung, perempuan. Kita coba mencari menggunakan keyword yang berbeda. Nah, di sini kita mencari dari asal daerah. Di sini kita coba mencari dari asal Surabaya dan jenis kelamin laki-laki. Di sini muncul berdasarkan dari asal daerah Surabaya ada Dita, Rian, Aldo, Lili, Mary, dan Mutia. Dan untuk pencarian berdasarkan jenis kelamin laki-laki, di sini muncul ada Selamat Kopling, Farhan Kebab, Rian Kampas Rem, Adit Slebeo, Aldo Titik Kumpul, Asep Oligardan, Kevin Kecap, Heri Tapi Heru, Yogi Kuncipas, serta Sigit Rendang. Nah, di sini sekaligus coba menggunakan cara pencarian mahasiswa berdasarkan asal daerah dan jenis kelamin. Di sini kita coba sebentar. Dengan keyword Bandung atau daerah Bandung dan jenis kelamin perempuan. Di sini muncul dari nomor 2, nomor 6, nomor 8, nomor 14, nomor 20. Nomor 2 ada Helisma, nomor 6 ada Catherine, nomor 8 ada Abel, nomor 14 ada Jesslyn, dan nomor 20 ada Grace. Sekian
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.